Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Akbar. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan kelima, kita akan membahas tentang mengolah data dengan rumus statistik. Nah, kalau minggu lalu kan kita membahas tentang rumus matematik atau fungsi matematik ya. Kalau minggu ini kita membahas tentang rumus statistik. Nah, statistik itu secara singkat atau mau dipahami itu adalah seperti kalau kita ingin mencari rata-rata, nilai maksimal suatu data, nilai minimal dari suatu data, atau nilai tengah, atau lain sebagainya, itu dinamakan dari statistik. Tapi untuk memastikan lagi, kalian bisa browsing-browsing lagi tentang pengertian dari statistik itu sendiri. Oke, jadi di sini saya akan mempraktikkan beberapa rumus statistik yang saya akan berikan. Langsung saja, yang pertama itu kita mulai dari average atau rata-rata. Misalnya, sini saya sudah siapin data-datanya ya. Misalnya saya ingin mencari rata-rata nilai yang dimiliki oleh si Arif nih, berapa? Maka kita gunakan rumusnya, yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok nilai-nilai si Arif dari kiri ke kanan ini, kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka rata-rata yang dimiliki oleh Arif adalah 81 dari ketiga mata pelajaran ini, pajak, administrasi bank, dan akuntansi. Lalu bagaimana sih ingin mengetahui nilai rata-rata siswa yang lain? Nah, ada cara cepatnya nih. Apabila kita sudah menghitung yang awalnya sini dan yang bawahnya belum, kita cukup tarik ke bawah. Maka otomatis nilai rata-rata masing-masing siswa diketahui. Itu fungsi average yang pertama. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui nih nilai tertinggi dalam mata pelajaran pajak berapa sih? Kalau di sini kan saya menyediakan data cuma 5, tapi biasanya nyatanya itu pasti lebih dari 5. Contohnya kelas sekalian itu ada 30-an siswa. Kalau misalnya pengen cari satu-satu gitu, nilai tertingginya juga bakal puyeng gitu ya. Nah, maka di sini ada fungsi statistik yang mempermudah kita, yaitu fungsi max. Caranya yaitu sama dengan max buka kurung, kita blok semua nilai pajak dari semua siswa, lalu kita tutup kurung dan enter. Maka nilai tertingginya adalah 85. Lalu bagaimana sih jika ingin mengetahui nilai yang paling terkecil di mata pelajaran pajak? Yaitu selanjutnya itu fungsi min. Yaitu caranya sama dengan min buka kurung, kita blok lagi keseluruhan nilai pajak seluruh siswa dari atas ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Maka nilai terkecilnya diketahui adalah 65. Lalu bisa nggak sih Pak cara cepat yang kayak tadi, kalau kita ingin mengetahui nilai terbesar terkecil dari mata pelajaran lain? Bisa. Di sini kan tadi kita sudah menghitungnya, jadi tinggal kita agak geser atau tarik ke kanan, maka nilai terbesar dan terkecil mata pelajaran lain pun juga bakal ketahuan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi count atau fungsi, ya benar, fungsi count benar. Di sini count itu adalah kita menghitung data berupa angka. Jadi maksudnya misalnya di sini pajak. Dalam data ini ada berapa sih yang memiliki nilai berupa angka itu? Nilai berupa angka. Maka kita gunakan dengan count buka kurung, kita blok keseluruhan yang kita ingin cari datanya. Kalau saya kan pengen cari data mata pelajaran pajak, lalu kita tutup kurung dan enter. Itu kalau mencari count. Lalu bagaimana mencari fungsi count A, yaitu fungsi selanjutnya? Oh bentar, saya belum memindahkan count A. Oke. Count A. Nah, count A itu memiliki hampir kesamaan dengan fungsi count. Kalau count cuman
mendeteksi nih ada data berupa angka, ada berapa data yang berupa angka sih mendeteksinya. Nah, kalau count A itu mendeteksi berupa baik angka ataupun huruf. Jadi ada berapa sih jumlah angka dan huruf pada data tersebut. Kita langsung praktek biar mengerti. Kan kalau misalnya tadi kan kita cari pakai count A kan datanya kan yang memiliki angka itu kan ada 5 di sini, 5. Lalu bagaimana kita jika salah satu kita ganti dengan huruf? Misalnya si Ilham nggak masuk mata pajak tuh selama 1 semester, maka saya ganti XX karena tidak ada nilainya. Lalu kita bisa mencari nih, nah berubah kan yang ini tadi yang karena mendeteksi data berupa angka, sedangkan kalau kita ubah huruf otomatis tidak kehitung yang huruf. Nah, biar bisa kehitung huruf tersebut, kita bisa menghitung dengan rumus atau fungsi count A, yaitu dengan sama dengan count A buka kurung, kita tarik lagi sini ke bawah dan tutup kurung 5. Jadi yang kehitung itu berupa data yang berangka dan data yang berhuruf. Sedangkan kalau yang count aja itu yang dihitung cuman data yang berangka saja, yang berhuruf tidak dihitung. Nah, itu fungsi count dan count A perbedaannya. Lalu bagaimana dengan fungsi count if? Nah, count if itu digunakan untuk mencari data-data sesuai kriteria yang kita inginkan, baik huruf ataupun angka. Misalnya saya contohnya ini jenis kelamin. Saya pengen tahu berapa sih jumlah laki-laki dalam suatu kelas itu, sedangkan muridnya itu berjumlah 30. Kan kalau hitung satu-satu juga agak melelahkan ya. Maka ada rumusnya nih. Count if sama dengan dulu, jangan lupa count if. Kita blok dulu data yang ingin kita cari kriterianya, lalu titik koma dan kita pilih kriterianya. Misalnya kita ingin sini mencari laki-laki, maka kita klik laki-laki, dan begitu misalnya kita mau cari perempuan, maka kita klik perempuan. Misalnya sini saya contohkan laki-laki ya, maka saya klik kriterianya itu laki-laki, lalu tutup kurung dan enter, maka jumlah siswa laki-laki itu ada berjumlah 4. Itu adalah fungsi count if. Nah, itu adalah beberapa fungsi statistik yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dimengerti dan dipahami kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.